satunya dari Bigetron Alpha, Darat. Kita melihat bahwa mereka juga memaksa untuk menggunakan cloud. Jadi sempat muncul kan untuk cloudnya sendiri. Nah, cloudnya di sini untuk pasifnya sendiri itu udah dikurangin dari 10 stack jadi 5 stack. Jadi lebih mudah untuk menggunakan stacknya ketika ada tim fight yang besar, dan apakah itu pas banget nanti untuk Brand sendiri. Dan kita langsung masuk saja untuk fase pick and ban-nya. Link dibuang dan juga Parsha ternyata. Sedangkan tampaknya sudah ada Matilda, sudah di banning juga. Meskipun ada slight adjust untuk Matilda, tapi ya ini hero yang tetap menyakitkan sih untuk dilawan. Jadi mending dibuang oleh Alter Ego Esports, Pak Bulung. Yap, ini entah iya ataupun tidak, ini semakin terlihat dengan adanya ban terhadap Link. Kemungkinan mereka ingin menghilangkan satu assassin yang sangat cepat mobilitasnya, untuk bisa menghindari juga bagaimana nanti mungkin marksman yang akan digunakan oleh Bigetron Alpha nih Om Wawa. Kenapa? Karena kita balik lagi nih dengan Brand. Kita tahu kalau kita berbicara tentang Cloud, salah satu hero yang bisa dibilang signaturnya juga dari Brand itu sendiri akan menjadi sebuah keuntungan juga. Cuman penasaran nih Om Wawa, bakal jadi 1-3-1 atau 1-2-2 nih Om Wawa? Iya, saya lebih suka 1-2-2 sebenarnya. Penasaran buat jagain Goldland ya. Betul. Itu dia makanya. Oke, tapi untuk banningnya memang masih banyak banget ya yang lepas Parsha karena di banning juga. Berarti ini ngebuka beberapa lagi. Apakah Xbox juga masih masuk ke dalam pilihan? Karena Xbox dari segi pasifnya ketika lawan sudah ndak overhit, itu udah ndak ada efek slow lagi. Dan Jowhead, kita akan melihat sesuatu yang baru pastinya ya buat di minggu yang ke-7 sekarang, apalagi setelah patchnya. Karena terlihat memang untuk assassin di sini satu yang bisa di banning udah pasti dan jelas Link, karena sisanya kan belum bisa dipakai, masih revamp. Dan untuk yang lainnya dari marksman, Granger masih dapat juga pasifnya, masih kasih bonus buat dapetin creepsnya, berarti masih bisa ngejungle. Di Sunshin juga tadi sebagaimana yang Talia udah bilang. Jadi apakah Alter Ego akan mencoba untuk menutup jungler yang lain seperti Harley? Atau apakah ada opsi yang lain juga, Pauvius kah? Ataupun Esmeralda yang tidak disentuh sama sekali kali ya? Esmeralda bisa sih, tapi Pauvius di sini juga masih terbuka. Dan Selena, wow. Patrick dia gas nggak nih? Patrick Alter Ego sih. Karena Patrick juga nggak di ban nih. Yes, betul. Beatrix masih lepas banget. Apalagi dia sekarang kita tahu ya, dengan ada update patch kayak gini, bisa aja Beatrix sudah bukan di mid laner lagi, tapi bakal ditaruh di arah gold lane-nya. Tapi kita bakal lihat nih, Esmeralda atau Pauvius, Beatrix. Tapi Selena dari Alter Ego Esports, mereka takut dari early agresifnya Bigetron Alpha kayaknya, di ban makanya. Iya sih, kalau mau ngambil sesuatu barat juga bisa untuk first pick-nya. Kalau Popol Kupas sekarang udah berubah ya teman-teman semuanya buat role-nya sendiri. Wow. Oke, Aulus first pick langsung ya. Ini dia Aulus. Wih, keren, udah keluar tuh tadi asetnya Om. Sedap. Oh, iya. Tadi udah keluar tuh banner 1 kali, keren. Yoi, makin memanas lagi minggu ke-7 kita nih. Jadi sebelumnya juga teman-teman semua kemungkinan ya, karena kemarin juga udah ada patch yang terbaru, ada revamp terhadap beberapa hero. Jadi ada beberapa hero juga yang masih belum bisa digunakan ya. Ada Odette, Kagura, Hayabusa, dan juga Lancelot yang memang untuk beberapa saat ke depan ya harus masuk ke garasi terlebih dahulu nih Om Wawa ya. Garasi dulu, diparkir sebentar lah, diparkir sebentar. Dan bicara soal Aulus, ya bicara soal Aulus, ini di early-nya agak dilemahin dikit, tapi nanti mid game, late game dia bakal kuat banget. Dan Esmeralda dan juga Eve adalah pilihan untuk Alter Ego Esports. Eve yang kita ketahui sekarang, Eve sekarang udah bisa di cancel ya untuk ultimate-nya sendiri, untuk real world manipulation-nya. Jadi sedikit berbahaya, tapi ketika dia lagi pakai real world manipulation terus tercancel, itu cooldown-nya bakal lebih cepat lagi kalau dia nggak pakai semua skillnya. Jadi ada Esmeralda juga, hero yang cukup tanky ya, dan yang jelas Esmeralda di sini ini juga bahkan sudah bakal menangkal kalau Bigetron Alpha mencoba untuk mempergunakan Pauvius. Kita lihat. Menggunakan Pauvius ini bisa banget sih langsung bakal aja di bypass. Tapi if di patch perbaruan adjustment sekarang bisa dibilang if mengalami nerf gak sih? Tapi bakal kita lihat aja bagaimana performa. Tapi udah ada Baxia dan juga Rafaela. Berarti Pauvius
bukanlah priority pick bagi Bigetron Alpha. Mungkin mereka udah pede dengan adanya Baxia, dengan adanya seperti dibilang Dominance Ice gratis, mereka udah cukup untuk mengcounter keberadaan dari seorang Esmeralda. Ya, dan sebetulnya gimana ya? Jangan dilupakan juga. Ini sustain lawan sustain loh kalau kita lihat sekarang. Iya. Yang kemarin kan burst damage, ini hero dari Bigetron Alpha siapa yang bisa di burst kecuali Rafaela, Baxia tanky, bahkan bisa jadi jungler juga. Aulus juga demikian. Dia tebel, dia strong, dan pasti gamenya ini pengen banget dibawa sama Bigetron Alpha masuk ke mid game dan juga late game. Jadi Beatrix kalau mau yang bisa menerobos semua damage ke bagian belakang, sustain lagi. Durability lagi. Durability lagi nih Om Wawa. Oke, aku pasti akan sangat-sangat suka sekali kalau ada Kari nantinya yang di-pick, entah itu dari masing-masing tim ya. Udah lama sekali aku tidak melihat hero tersebut ya. Oke, Kari ya. Bisa sih, karena marksman juga hancur semua kan Om ya, hancur semua ini untuk armor-armornya nantinya apabila bertemu dengan Kari. Tapi walaupun agak sedikit sulit ya bagaimana, karena untuk Phantom Stepnya sendiri hanya itulah untuk escapability yang dia miliki. Mungkin Speedy Like Will juga ya bisa menambahkan movement speednya, tapi ya kita lihat aja bagaimana apakah hero itu akan keluar atau tidak nih setelah patch yang diberikan kemarin yang Wawa. Iya. Dan bandingnya dulu nih mau ke arah mana, masih untuk Nathan. Oke. Nathan sudah mulai menarget ke marksman kah Alter Ego Esports? Karena dengan ditiadakannya Nathan ini masing-masing belum punya ini loh, belum punya core utamanya ya, Bang? Betul, Benedetta juga masih terlepas sampai sekarang untuk Benedettanya. Ruby masih ada, Cloud masih ada. Cloud masih ada. Wow, ini banyak banget ini. Your team is banning. Yes, salah satu yang bisa nge-burst down langsung aja dibuang dari Bigetron Alpha. Tapi ini dengan adanya perubahan patch yang sekarang ya, ini gameplay dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego kalau kita lihat bener-bener berubah. Udah nggak ada Ruby lagi, Benedetta seperti yang Om Wawa dan juga Pak Pulung bilang. Dan bahkan hero-hero seperti Marksman yang menjadi buff sekarang belum terlihat nih eksistensinya. Nathan yang udah berubah, udah nggak hybrid lagi, sekarang jadi physical, malah justru di-ban dari Alter Ego, nggak mau digunain. Pak Pulung. Yap, ini mereka masih berpikir keras lagi siapa. Oh, Kimi ternyata. Ya, Kimi punya range, dan Kimi bagus banget untuk melawan hero melee seperti Xborg dan juga Esmeralda ya, karena dari range-nya sendiri dari 5.0 ke 5.5 itu range yang lumayan banget, dan itu tarik ulur dari Kimi sambil memberikan constant damage itu bakal sakit banget. Dan ya Alter Ego Esports mereka sudah melakukan banning juga terhadap Kimi yang kemungkinan besar kalau dipakai akan ditempatkan sebagai gold laner. Last ban Bigetron Alpha tanpa Lunox. Kali ini Alice kah? Atau ada yang lain lagi? Ini benar-benar baru lagi sih Pak Bulung. Iya loh. Ini beda lagi masalahnya, pola-pola permainan hero-hero yang di-pick juga, dan Granger menjadi korbannya. Oke, siapa yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego Esports? Walaupun untuk Xbox sendiri masih bisa untuk menjadi jungler utama, cuman masih tetap efektifkah setelah adanya perubahan dengan patch yang ini? Lalu efektifkah dengan melawan hero-hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha, Natalia? Iya, apalagi melihat dengan adanya Baxia, Aulus dan juga Rafaela ini, sejauh ini kita melihat dari Bigetron Alpha sendiri, mereka benar-benar secure ke arah hero-hero tebelnya. Bahkan Aulus bisa dibilang late game insurance banget bagi Bigetron Alpha. Jadi, apakah yang akan dijawab oleh Alter Ego Esports, Angela? Wow, ini bakal digunakan sebagai Angela Roamer yang pasti. If dia mid lane, jadi dari kedua belah tim masih menyembunyikan banget nih siapa yang akan menjadi junglernya. Cloud, Yishunshin, Roger. Aku penasaran banget sih ngeliat Yishunshin ya Om Wawa. Sama sih, antara Yishunshin, kalau enggak ya Cloud. Cloud juga oke, tapi sebagai gold laner ya. Karena ini pertarungan antara durabilitas dan ya kalau sampai yang keluar juga misalnya Yishunshin dan dia gagal buat nge-burst satu hero, ini bakal langsung dibalikin sama Alter Ego Esports. Jadi pilihan yang cukup berat sebenarnya. Satu Chang'e ke defense. Yang terakhir, siapa yang bakal jadi jungler? Aulus kah sebagai jungler? Last pick. Itu dia, Cloud untuk gold lane. Yep. Oke, luar biasa. Saya suka meta yang sekarang Pak Ulung.
akhirnya keluar lagi ya. Akhirnya Cloud dari Brands harusnya ya ini untuk Brands gitu. Karena ini adalah salah satu signature hero yang bisa dimainkan oleh Brands sekarang. Mungkin Aulus nantinya akan menjadi jungler di area mid untuk bisa membombardir juga bagian pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Alter Ego siapa lagi? Kalau bisa dibilang dari 4 hero ini aja mereka belum punya damage yang benar-benar cukup untuk bisa melakukan pertempuran dengan Bigetron Alpha. Mereka masih butuh damage nih Om Wawa. Iya, gue setuju sih. Mereka butuh sesuatu yang bisa melompat ke bagian belakang juga. Kalaupun nggak melompat ke bagian belakang, at least tarik ulur. Karena dari Bigetron Alpha mereka udah punya hero-hero yang nge-defense. Ada Chang'e-nya di sana dan Benedetta ternyata pilihan terakhir. Berarti di sini sebentar, Bene-nya jungler. Let's see, Pak Bulung. Oke, tuh coba lihat Ahmadnya udah mulai minta tos juga ke teman-temannya. Berarti teman-teman semua, ini dia 5 hero yang akan berlaga untuk masing-masing tim di match pertama, game pertama kita setelah patch terbaru muncul. Seperti apa lagi pola permainan yang akan dipertontonkan oleh masing-masing tim. Jadi kalian pendukung dari Bigetron Alpha, kalian semua pendukung dari Alter Ego, langsung aja banjirin kolom komen kita, berikan dukungan kalian. Kalaupun masih ada setelah patch terbaru ini, masih ada juga provokator-provokator di luar sana di kolom komen yang sedang mencari perhatian. Yuk kita timpa aja mereka, kita tiban aja mereka dengan komen-komen ye. Kita anggap aja mereka tidak ada nih ya, kita anggap aja gitu ya. Oke, kalau begitu Thalia dan juga Om Wawa. Ini Pak Pulung dan juga Om Wawa, langsung aja kita terjun ke Land of Dawn di game kita yang pertama, match kita yang pertama antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Yap, dan bener aja Aulusnya yang menjadi jungler, Aulusnya yang membawa retribution. Hei, udah ada battle lagi dari emot. Teman-teman semua, siapkan diamond-diamond kalian. Ini baru mulai, udah ada battle emot volume yang kedua nih ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak ya? Sedap kali nih Thalia. Iya, dan lihat bagaimana dari Leo Murphy masih bersama dengan gameplaynya dia dari dulu. Walaupun dia menggunakan Angela, dia berusaha untuk merusuh, berusaha untuk nge-invade. Yang mana battle ini yang pasti dia harus benar-benar mengumpulkan itemnya dulu. Karena Aulus sekarang dengan ada patch yang berubah, dia lebih sustain di area late game. Dan lihat 2 versus 2 di area top lane-nya Brands. Mencoba untuk ditemenin dulu pas farm Brands. Supaya Brands ini jadi. Karena ya bisa dibilang marksman sekarang tuh menjadi kunci Pak Pulung. Yap, dan sekarang lihat aja udah ada 2 hero yang berdekatan dan Brands-nya kemudian langsung dijaga dengan ada Rafaela. Tapi Angela-nya mulai mengganggu. Leo Murphy nggak ingin melepaskan begitu aja untuk Brands-nya. Bisa tiap saat maju ke bagian depan dan juga mengumpulkan stack demi stacknya. Walaupun stacknya untuk sekarang juga udah dikurangi 50%. Bagaimana dengan 10 menjadi 5. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Cloud-nya. Bisa tetap mempertahankan stack. Cepat untuk masuk ke dalam team fight-nya. Tapi Esmeralda sekarang mulai maju ke bagian depan. Stacknya dari Art of Tiberia tadi mulai didapatkan kembali. Terus memberikan tarian lewat Stardust Dance. Tapi first blood-nya entah bagaimana ceritanya di bagian tengah. Kelar sudah satu player dan first blood yang menjadi milik Alter Ego Esports Thalia. Yes, dan masih mencoba langsung di take over aja dari Crab Balls-nya oleh seorang Bans. Masih bisa untuk mengamankan satu objektif. Tapi sebelum itu kita ada game in pause sebentar. Dimana tadi di arah mid lane ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Rainbow bisa diculik Om Wawa. Ya, ada ganking yang terjadi sebenarnya ya, 2 lawan 1 dan Rainbow memang dengan Chang'e-nya dia nggak bisa kemana-mana karena untuk escape sendiri ya nggak punya juga. Sedangkan tadi yang menarik banget ya, gold lane. Ini dia untuk gold lane, duel yang terjadi sama-sama untuk gold lanernya, ditemenin dengan healernya juga, dengan roamernya. Satunya Rafaela, satunya ada Angela. Tapi memang dari Alter Ego Esports, mereka tahu banget bahwa mereka harus bisa memenangkan di gold lane. Setelah mendapatkan Rainbow tadi di mid lane, kita melihat di minimap sudah ada 4 orang yang sedang bersiap-siap untuk melakukan ganking di gold lane. Jadi ini harus berhati-hati banget terutama untuk Branch-nya karena dia akan di pressure habis-habisan. Dan Alter Ego ini mereka sangat mantap sekali sih dari segi pergerakan mereka karena mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka harus nge-shutdown di laning yang mana dan gold adalah pilihan untuk Alter Ego, Pak Pulung.
Yap, level 3 dan juga level 2 itulah level yang udah didapatkan oleh pemain Alter Ego Esport yang berada di area Colette, tapi Bransnya diusir mundur kembali. Coba lihat, ada 2 orang yang terus memberikan gangguan. Yang kita pikir dari tadi adalah 2-2-1 itu dari Bigiton apa, tapi ternyata Om Wawa mungkin bisa dibilang untuk di awal game ini dilakukan oleh Alter Ego. Coba lihat, Esmeralda udah setebal itu, tapi udah ada Angela juga yang memberikan backupan, memberikan perlindungan. Ada Baxia yang kali ini langsung mundur, balik kanan lagi, balik arah lagi, nggak bisa terlalu maju. Ada Rafael yang sekarang mulai diberikan gangguan, tapi Nino hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Rafaelanya masih bisa selamat dan kabur dari area tersebut, di mana Blazing Duet pun langsung dilakukan di bagian atas Thalia. Blazing 2 dilakukan untuk nge-clear wave minion aja. Sementara itu Cloud-nya mencoba untuk kembali lagi untuk mengumpulkan mananya. Sedangkan di arah bottom lane 1v1 situation antara Ripo dan juga Pai. Yang mana Baxia dan juga Xbox bisa dibilang dua-duanya kuat. Karena walaupun Xbox bisa melelehkan hero-hero melee, tapi ingat Baxia ini benar-benar tebal banget. Dan di arah mid lane kita melihat bagaimana Rainbow mencoba untuk diharas dan lagi-lagi berhasil untuk diculik oleh teman-teman Alter Ego. 2 kali terpick off di arah mid lane. Ini bukanlah hal yang baik bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, dan itu adalah Rainbow. Kita kenal Rainbow, salah satu player yang memiliki positioning yang sangat baik. Tapi sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan dari Leo Murphy-nya, langsung dibalaskan keadaannya, tapi langsung dilompati begitu aja dengan Falling Star Moon. 3 player tadi dari Bigetron apa langsung terkorek, tapi untungnya mereka masih bisa selamat, mereka masih bisa pergi, dan juga Esmeraldanya tidak ingin terus melanjutkan lagi bagaimana apa yang dia lakukan, karena ada wave minion di bagian atas yang memang akan menabrak masuk ke arah outer turret miliknya Thalia. Yes, dan Ahmad sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya. Dan kali ini melihat bagaimana dari Kaye yang mencoba untuk menzoning balik Nino. Dan di patch yang baru kali ini adanya turret reduce damage yang udah dikurangin ke arah hero. Jadi ini membuat kali ini hero-hero yang tipis bisa banget untuk di dive in. Gak heran Rainbow di arah mid lane, dia kalau sendirian ini bisa menjadi santapan yang lezat. Dan lagi-lagi Rainbow Manipulation mencoba untuk mendapatkan sebuah Rainbow, tapi masih bisa untuk diselamatkan aja, di cancel karena sudah ada bottle juga di sana yang ingin menghalau pergerakan dari Eve-nya. Tapi orange buff-nya coba untuk di take over. Sudah datang Ripo kali ini, Alex Van de Bloy dikeluarkan. Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan orange buff-nya, Pak Pulung. Yap, itu dia satu lagi orange buff pun tadi hampir aja mereka bisa mendapatkan begitu banyak sebuah peraksi perlawanan. Tapi sekarang udah ada flicker langsung dikeluarkan begitu aja. Oli baptismnya connect sedikit lagi, epic ada Xbox ya langsung menjadi santapan dari Aulus. Sementara untuk Benedetta udah dimasukin oleh Angel, akankah dia masuk ke bagian dalam untuk mengejar ke arah pemain dari Bigetron Alpha, tapi Turtle terbuka bebas. What happened? Turtle-nya mendadak langsung diamankan oleh Bottle. Bottle-nya mengamuk. Ada Yip yang udah menjadi korban tambahan, tapi sekarang Baxianya udah gak kuat lagi. Nampaknya damage yang dikeluarkan juga oleh Leo Murphy ataupun dari Sally Boy-nya. Udah ada Leo Murphy di dalam tubuh dari Sally Boy. Mereka berdua melakukan kombinasi dengan begitu indahnya, walaupun ada Turtle yang menjadi korban Thalia. Yap, walaupun dari Leo Murphy juga sudah melakukan flick out ke arah belakang untuk mempertahankan nyawanya, tapi itu berhasil. Rainbow fast check aja, nggak bisa untuk mencuri dari purple buff lagi karena sudah diamankan juga oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sementara kita memasuki menit yang kelima, sebentar lagi memasuki menit yang keenam. Ini udah pasti dari Bransnya ditemenin oleh Kaye, terus di arah top lane udah kaya banget, dan lagi-lagi Blazing Duet memporak-porandakan formasi dari Nino. Ninonya harus mundur dibantu oleh Sally Boy, sebentar lagi Alexa Van de Bloy benar-benar mengincar karena seorang Brans sudah langsung flick out ke arah belakang. Tanpa lama-lama lagi dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, tapi Rainbow Manipulation sudah hadir dan membuat Brans harus menelan kekalahannya. Kaye ya berusaha untuk selamat keluar dari papan caturnya, dan di sisi lain Ripo benar-benar mengincar karena seorang Pai. 1 lawan 2 benar-benar sandwich dan gak bisa kemana-mana lagi, harus dipanis. Tapi begitu juga dibayar dengan di arah top lane. 2 untuk 1 kali ini, Pak Pulung. Ya, bahkan sekarang coba kita lihat 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. 1 jungler utama, speakernya terus dikeluarkan. Panik gak? Panik gak? Panik lah. Dengan adanya 4 player yang ngegas seperti itu, belum lagi dengan Argo Turrets yang damage-nya sudah mulai berkurang. Berarti bersiaplah hero-hero yang berjaga sendirian. Kalian akan dipush habis-habisan oleh hero lawan. Alexa Van de Bloy pun langsung dikeluarkan aja. Orange buff pun kali ini, tapi masih ada Rafaela di sana. Masih bisa mereka memberikan sebuah perlindungan, tapi bisa untuk kali ini, tapi Nata tidak. Dengan ada orange buff yang diambil, berarti untuk Aulusnya harus mencari farmingan ke arah yang berbeda. Om Wawa, 6 menit 50 detik. Hal yang dilakukan oleh Alter Ego Sport dan juga Bigetron apa? Mereka saling berpalas-palasan aja, Om Wawa.
Ya, gue suka dari Alter Ego, mereka tahu banget kekuatan masing-masing hero mereka, langsung pressure, tekanan demi tekanan dari Alter Ego Esports dan membuat mereka bisa mengendalikan jalannya permainan at least untuk yang sekarang. Jadi tugas utama yang lain dari Alter Ego adalah mereka juga nggak boleh dapetin dari point kill juga, mereka harus fokus untuk mendapatkan turret demi turretnya. Karena sementara waktu memang mereka bisa menang, tapi lihat bagaimana objektif untuk Turtle ini masih bisa juga dicuri oleh Bigetron Alpha. Jadi Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh sebenarnya. Yap. Karena dari tadi juga ada satu turtle yang dicuri, lalu sekarang juga ada free turtle yang didapatkan, lalu sekarang Leo Murphy udah mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Sally Boy-nya. Engkau mau pergi kemana Aulus? Aulusnya digas habis-habisan. Ada yang Fury pun udah dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun terhadap Sally Boy dan juga Leo Murphy yang bersiap untuk langsung memberikan serangan habis-habisan Talia. Yes, dan kali ini dari Ahmadnya juga justru masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Satu objektif outer turret di arah top lane sudah berhasil untuk dirontokkan. Bigetron Alpha kali ini melihat di arah bottom lane, Ninonya benar-benar kejar banget oleh seorang Brans dan juga KYY. Masih bisa untuk membuying time aja dan bakal dibalikin dengan ada satu buah Volley Star Moon. Sally Boy mencoba untuk mendive in ke arah seorang Pans, benar-benar ngincar banget dan bahkan sudah ditambah dengan ada hardcore dari celah Bransnya. Harus tumbang. Nino kali ini langsung flick out ke arah depan menjadi frontlaner, ditambah lagi dengan ada satu body weapon manipulation membuat pergerakan dari Bigetron Alpha benar-benar slow. Rafanya sudah tumbang. Kali ini Rainbow dan juga selanjutnya bakal ada battle dari ini dia. 4 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan di Land of Down, Pak Pulung. Gue nggak ngerti lagi ngeliat Alter Ego main seagresif ini dengan ada Angela, ada Benedetta. Mereka emang ingin early game. Mereka ingin permainan ini gak sampai ke late game. Ada marksman, ada fighter-fighter juga. Durability akan semakin kencang lagi. Mereka mau permainan ini selesai dengan sangat cepat. Udah ada Lassie Sanity meledak sudah. Tapi Baxianya, Riponya masih sangat kuat untuk bisa mempertahankan area dari outer turret yang ada di mid untuk saat ini Talia. Yes, dan kali ini sudah ada Meteor Shower juga benar-benar membuat dari Ahmadnya. Kali ini harus ditumbangkan, gak bisa lagi untuk mengelak. Sementara kali ini Turtle-nya sudah berubah menjadi Bapak Lord. Dan di menit yang ke-9 ini bakal menjadi change besar banget bagi Alter Ego jika mereka ingin langsung mengamankan ke arah Lord-nya, Om Wawa. Ya, karena secara item junglernya cukup terpaut satu item sebenarnya. Endless Battle belum selesai. Dan juga Sally Boy sudah menyelesaikan item 3, War Axe, Bloodlust, dan juga Brute Force. Dia sudah super licin banget untuk bisa dikejar. Jadi bisa memancing perhatian untuk Bigetron Alpha sendiri. Sedangkan Brans ini butuh waktu banget. Memang sudah punya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Tapi dia butuh item untuk ke defense. Dan sekali lagi, dengan adanya Eve, ketika totalitas sudah dibuka oleh Bigetron Alpha, mereka nggak boleh mundur sama sekali. Mereka harus tetap maju, kita lihat. Panik gak, lagi-lagi tuh taunting. Tapi sementara itu sudah ada di arah mid lane pertempuran lagi. Meteor Shower sudah di pop up dan pastinya Ripo menjadi samsak bola-bolanya di arah depan. Tapi ternyata masih bisa untuk langsung di heal dan dibantu oleh pergerakan movement speed dari KYY. Berhasil untuk menyelamatkan seorang diri nyawanya. Tapi Nino di sisi lain mencoba untuk dikenakan dengan Holy Baptism. Tapi ternyata nggak kena, Ninonya masih bisa kabur blazing duet ke arah depan. Kali ini dari Leo Murphy-nya gak bisa untuk langsung ditumbangkan karena dia langsung mendapatkan hard guard. Sementara itu Bottom menjadi incaran, Sally Boy mencari lini terdepan, sementara dari Ahmadnya di posisi belakang, posisinya bagus banget dan bahkan langsung membuka reward manipulation buat oleh kewalahan dan kali ini masih bisa selamat ke arah belakang. Alter Ego cukup membuat formasi dari Bigetron Alpha semuanya mundur ke base-nya, Pak Pulung. Ini bener-bener dibalikin sama Alter Ego loh. Semua source skill dari Bigetron Alpha udah dikeluarin loh tadi. Coba lihat bagaimana basic attack dari Cloud-nya, bagaimana satu Blazing Duet udah dikeluarkan juga. Tapi ternyata dari pemain Alter Ego mereka menahan. Malah mereka ngebalikin semuanya masuk ke dalam dari base turret-nya. Di bagian tengah sebuah serangan kembali dilakukan. Ada Holy Baptism, gak kena ke arah siapapun. Benedetta udah set up posisi akan langsung digas. Tapi ternyata itu malah nge-trigger satu Blazing Duet dari Cloud-nya. Ini akan menjadi sebuah informasi untuk pemain Alter Ego Esports, entah mereka sesaat lagi akan melakukan sebuah inisiatif yang pastinya tidak akan ada Blazing Duet yang bisa mengelabui itu semua, Talia. Yes, ditambah lagi kali ini sudah ada Lost Insanity ke arah depan. Kayaknya langsung flick out menghindari ledakan maut dari seorang Xbox. Sementara Ripo menjadi tanker, menjadi frontliner, berusaha untuk menzoni kembali pemain dari Alter Ego. Tapi masih mau lebih dari Sally Boy-nya, dia berusaha untuk melakukan pengecohan dive in. Tapi mundur lagi dengan cepatnya. Sementara itu Nino mencoba untuk menjadi absorb damage. Semuanya harga sudah langsung dilakukan oleh seorang Sally Boy. Terkena Meteor Shower tapi masih bisa untuk ditahan aja. Dan Alex final blow
Flow-nya bisa mengincar ke arah satu nyawa yaitu Rainbow. Rainbow-nya harus dipanis dan 1 lawan 2 di area depan. Lihat bagaimana Rivo kali ini ditumbangkan. Battle Axe menjadi the next target, tapi Leo Murphy terkena blessing 2 dari Brans. Tapi justru dia masih bisa bertahan. Dan Sally Boy berusaha untuk membantu, tapi ternyata Angelanya harus ditumbangkan. Gak bisa lagi untuk kabur dari blessing duet seorang Brans yang pedih banget Pak Pulung. Balik lagi ada 3 hero untuk Bigton Alpha yang udah dihancurkan, sementara 2 untuk Alter Ego Esports. Tapi melihat kalian semua dengan momen yang sangat cepat, dengan CC dari pertarungan ini yang bisa dibilang bagaimana tensinya ini kenceng banget. Kalian bisa melihat lagi di Snake Video, jadi jangan lupa untuk langsung download aja di App Store dan juga di Play Store dari Snake Video nih teman-teman semua. Dan Lord udah terbuka dengan begitu lebarnya. Akankah Alter Ego Esports mau memancing? Tapi ternyata tidak. Mereka belum mau mencolek ke arah Lord ini nih Om Wawa. Tapi untuk Cloud-nya udah berasa nih Om Wawa damage-nya. Udah berasa pakai banget sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat bahwa dari Alter Ego kalau mereka jalan sendiri-sendiri dan bisa terpick off adalah momen banget untuk Bigetron Alpha. Apalagi mereka punya Cloud, late game insurance-nya yang sudah mulai menyala. Bahkan itemnya sendiri sudah punya Athena Shield menuju ke Wind of Nature Pak Belum. Yap, itu dia. Holy Baptism-nya langsung kena, tapi ternyata Blazing Duel langsung connect ke bagian depan. Sedikit lagi Epic dari Xbox-nya. Hanya saja dia masih belum bisa mendapatkan satu player pun dari Alter Ego Esports. Masih bisa selama sementara pertarungan terjadi lagi di bagian tengah. Udah dari luar langsung dikeluarkan begitu aja. Dikejar bisa-bisa Nino-nya terus memberikan Stardust Dance-nya. Masih ada Baxi yang berusaha untuk melindungi pergerakan dari Cloud. Akankah dia mengorbankan diri? Dapat aja. Langsung mengorbankan diri agar bisa satu playernya selamat. Hanya saja untuk kali ini the power of X-nya mengamuk sudah Aulus. Udah ada 2 player yang berhasil dia dapatkan juga Thalia. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Aulus, dimana lihat bagaimana dari battle-nya, lifesteal-nya. Karena range buff-nya kali ini sudah cukup sakit banget. Maksudnya kayak cepet banget dari lifesteal-nya, tapi player gold by Living Mandiri kali ini Sally Boy masih memimpin. Dengan adanya dia yang selalu dimasuki oleh Heartsguard ini membuat Sally Boy-nya susah banget untuk dihentikan. Tapi kali ini dari Bigetron apakah bakal mendapatkan Lord tanpa ada terjadi kontes karena Nino ternyata terlambat untuk langsung mencoba mengganggu keberadaan dari Lord yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha Pak Pulung. Yap, tapi sebelumnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bigetron Alpha di mereka ditekan habis-habisan dari awal, dari menit awal. Tapi sekarang Lordnya berhasil mereka ambil. Mereka mendapatkan daya dobrak baru. Mereka bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Alter Ego. Lordnya di bagian tengah. Electro Final Blow dikeluarkan guna untuk memberikan damage terhadap Lordnya. Ada Fire Missile yang terus dikeluarkan juga. Terlihat Rafaela ingin maju ke bagian depan dengan digunakan oleh KYY. Udah ada Cloud juga di bagian belakang. Siap untuk maju dengan satu setup dari Blazing Duetnya. Tapi ternyata mereka semua kehilangan Lordnya. Belum ada satu turret pun yang berhasil dihancurkan lagi. Tapi di bagian tengah kayaknya akan direlakan aja nih Thalia. Direlakan aja, nggak bisa untuk dikontes oleh Alter Ego Esports karena mereka memilih untuk langsung memanage 3 wave minionnya aja agar nggak langsung mendobrak ke arah ini di turret milik Alter Ego Esports. Dan di menit yang ke-15 ini setelah tadi Bigetron Alpha tertinggal cukup jauh dari segi networknya, sekarang perlahan-lahan udah mulai mengejar lagi, bahkan hanya berbeda 1000 aja Om Wawa. Ya ini udah mulai serem sih buat Alter Ego Esports karena mereka udah nggak bisa lagi memberikan one hit shot ke arah Bigetron Alpha. Jadi tarik ulur bisa banget dilakukan. Mereka punya Ripo untuk garis depannya, mereka punya Battle juga sebagai juggler. Dan jangan lupakan di sini Brans bisa masuk sewaktu-waktu untuk melakukan Blazing Duet, dan itulah yang terjadi sedari tadi. Alter Ego Esports team fight mereka selalu terpisahkan dan Sally Boy bersama dengan Angela tiganya berada di bagian belakang ya acak-acak oleh Brans. Jadi Alter Ego Esports mereka harus bisa juga untuk menetralkan Brans. Setidaknya dengan tumbangnya Brans ini akan membuat daya gedor dari Bigetron Alpha akan sedikit menurun lagi Thalia. Yes, dan bahkan dari real time win probability-nya kali ini yang tentu saja presented by Samsung Galaxy A series 57% di tangan Alter Ego, tapi hanya selisih yang tipis aja oleh Bigetron Alpha. Dan dengan adanya satu buah momentum atau minor mistake yang dilakukan oleh Alter Ego Esports, ini bukanlah hal yang gak mungkin oleh Bigetron Alpha langsung ngebalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya Brans, Marksman, dengan adanya Aulus, late game insurance di menit yang ke-16 ini udah bisa menjadi jaminan bagi teman-teman dari Bigetron Alpha Pak Pulung.
Yap, nih gue mau ngeliat bagaimana dari branch-nya. Sini Cloud-nya masalahnya udah sangat-sangat berasa. Bahkan tadi Esmeralda aja yang ditembakin dia. Itu pelurunya udah memberikan damage yang sangat-sangat mengerikan loh. Bagaimana tinggal positioningnya aja, bagaimana tinggal timingnya aja, bagaimana setup war dari mereka, dari kedua tim ini untuk bisa memberikan keuntungan satu sama lainnya. Ahmad pun harus memiliki positioning yang bagus karena dia di saat reload manipulation dibuka, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mulai terlihat akankah ini hanya sebuah pancingan karena fire missile langsung dikeluarkan begitu aja. Last Sanity di pop up untuk bisa menyelamatkan dirinya karena sekarang udah mulai meledak. Baksi hanya di bagian tengah reload manipulation langsung aja dikeluarkan begitu aja. Sementara KYM langsung aja Holy Baptism menggagalkan satu pergerakan dari reload manipulation dengan begitu baiknya. Coba lihat efek dari placing duet barusan begitu menyakitkan. Hanya ada sekarang Baksi yang memberanikan diri bagian belakang, tapi Eve-nya juga harus meregang nyawa satu untuk satu. Pertukaran hero dari fight barusan Thalia. Pertukaran hero dari 1 untuk 1, tapi sementara itu lihat bagaimana warnya masih mencoba untuk dipaksakan aja oleh Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka lagi di atas awan. Pai, Sally Boy, keduanya cukup sekarat, tapi dari Bigetron mereka juga nggak mau terlalu bernafsu, mereka ingin lebih pasti lagi dalam langkah, apalagi melihat dengan adanya Lord yang 19 detik kurang lebih akan hadir, dan ini udah menjadi Lord yang kedua yang bisa banget untuk langsung diamankan oleh Bigetron Alpha dan menembus inhibitor terharat milik Alter Ego Esports. Jadi akankah momentum ini bakal dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha atau justru Alter Ego? Mereka kali ini berusaha untuk langsung ngelok ke arah branch-nya dan mendapatkan lagi tempo permainannya, Pak Pulung. Lihat, ini coba lihat tuh, Aulus memang kecil badannya, tapi setelah level 12 untuk palunya, coba lihat, palunya akan siap untuk ngegebuk siapapun. The power of X-nya akan sangat sakit banget, charge-nya akan bisa mengejar siapapun ataupun menyelamatkan dirinya. Sementara Esmeralda kali ini berhasil memancingkan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha untuk mengejar ke arah dirinya nih Thalia. Mengejar untuk ngebait aja, tapi nampaknya dari Bigetron Alpha mereka tidak terpancing. Mereka fokus banget untuk langsung zoning ke arah Lordnya, dan bahkan Pai kali ini bersama dengan Nino menunggu momentum, mencoba untuk langsung aja mencicil perlahan demi perlahan Lord di reset lagi. Dari Bigetron Alpha mereka juga masih tarik ulur aja menunggu momentum kembali. Kira-kira kapan nih salah satu orang yang terpick off aja dari Alter Ego, udah pasti Lordnya bakal menjadi komit bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, ini Cloud-nya harus segera dihilangkan. Mereka punya fokus yang sangat-sangat banyak loh. Di bagian depan mereka punya sosok-sosok yang sangat tebal. Mereka punya Baxia, lalu ada Aulus yang badan tebal tapi memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi udah ada Rafaela, dan ini dia itemization-nya Om Wawa. Ya udah lengkap untuk Branch dengan Radiant Armor sebagai item yang terakhir. Pun demikian sebenarnya ya untuk Benedetta-nya sendiri ada Radiant Armor yang dipakai. Di last itemnya kita tinggal menunggu aja Ahmad apakah akan membeli nanti Holy Crystal ataupun Divine Glaive untuk Eve-nya agar menambah efek magic damage-nya. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau masuk mencoba untuk melakukan pick off, karena secara mapping-nya ini tertinggal cukup jauh tadi untuk Sally Boy-nya Pak Bulung. Ya, tapi dari Branch coba masih tetap mempertahankan stack demi stacknya. Basic attack-nya ditahan terus-terusan. Coba lihat tuh dari Hour of Thievery yang dia milikin. Siapa lagi yang akan dia ambil stacknya untuk bisa langsung memberikan Blazing Duet. Karena Blazing Duet dengan stack yang penuh itu akan memberikan mimpi buruk untuk pemain dari Alter Ego. Pada bener aja udah ada satu pergerakan di mana sekarang Sally Boy yang pun langsung menjadi korban. Nino-nya udah ada Sally Boy ataupun udah ada Leo Murphy di dalamnya, tapi itu pun udah gak kuat lagi untuk menampainya. Damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha karena sekarang pertempuran kembali pecah. 5 lawan 3. Mereka dibalikin, mereka dikejar habis-habisan. Udah ada Leo Murphy dengan Angel yang menjadi korban selanjutnya. 2 player aja tersisa dari Alter Ego Esports ini Thalia. Dan otomatis tentu saja dari Bigetron Alpha akan langsung objektif banget mengamankan Lordnya dengan adanya 3 player yang sudah langsung ditumbangkan di menit ke-20. Respawn time yang cukup panjang membuat Bigetron Alpha ini mengamankan Lordnya dengan cukup pede. Mereka lebih memantapkan lagi dari segi objektifnya. Mereka benar-benar langsung ingin mendobrak ke arah inhibitor dalam milik Alter Ego Esports. Dan lihat bagaimana kali ini mencoba untuk dikandangin aja, dan bahkan Pai-nya mencoba untuk combine dengan ada satu bola Insanity, tapi dia justru mencoba untuk di-diving, dipaksakan. Bahkan mid lane-nya sudah rontok tanpa adanya Lord. Sudah pecah dari Immortal, bahkan reward manipulation-nya juga nggak kuat untuk menahan, dan base-nya benar-benar terbuka. Bigetron Alpha take the game 1, Pak Pulung. Wow, ini dia kekuatan dari Bigetron Alpha. Sudah kembali sepertinya